Kenapa mereka iri kepada kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel baru saya. Dan bagi teman-teman yang beruntung menemukan channel ini, dengan kerendahan hati mohon untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan bahas general reading, kenapa mereka iri kepadamu. Nah, seperti apa? Kita akan menggunakan kartu oracle untuk pembahasan kenapa mereka iri kepada diri kamu. Ada apa sih di dalam diri kamu? Kok ada sesuatu yang mereka iri terhadap diri kamu saat ini? Oke, langsung saja kita akan lihat kenapa mereka itu iri kepada diri kamu. Kalau bisa dikatakan dari kartu yang pertama, di sini memang energi yang muncul adalah mereka belum bisa untuk menerima situasi yang ada secara keseluruhan. Sehingga pada posisi yang terjadi saat ini sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan, mereka masih belum bisa untuk menerima kenyataan yang sebenarnya. Sehingga dalam kondisi yang terjadi adalah dia pun berusaha untuk bagaimana memberikan situasi yang terbaik untuk hidupnya, tetapi ternyata itu masih belum cukup gitu loh. Mereka selalu merasa kurang dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga apa? Mereka selalu melihat ke sisi luar dari apa yang ada di dalam diri mereka. Termasuk kamu yang dilihat sebagai kompetitor. Kamu yang dilihat sebagai pesaing dari sisi mereka. Sehingga memang posisinya adalah kenapa kok mereka itu iri dengan kamu, ya karena memang kamu terus mengalami perkembangan yang baik. Kamu terus mengalami perkembangan yang bagus, sehingga apa? Mereka ini ketakutan gitu loh. Mereka ini memiliki ketakutan yang cukup nyata, yang ternyata dia tuh cukup takut dengan perkembangan kamu. Mereka cukup takut dengan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu, sehingga maka wajar sekali dia akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mencegah ataupun bisa menghancurkan kamu pada posisi saat ini. Jadi alasannya cukup jelas gitu loh. Kenapa mereka iri dengan kamu? Karena mereka itu takut kamu yang sebelumnya dihina, kamu yang sebelumnya direndahkan dan dipandang sebelah mata, melampaui dari pencapaian mereka. Jadi mereka akan sangat wajar sekali jika memiliki rasa iri terhadap diri kamu. Toh juga kalau kamu lihat ke dalam diri kamu saat ini, apapun yang kamu kerjakan ya, dalam hal apapun itu, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, dan juga dalam beberapa hal yang lainnya. Di sini memang kamu pun juga dalam situasi yang situasinya kamu dalam terus keadaannya terus baik gitu loh. Usaha kau bisa berkembang pesat, masalah-masalah yang ada dalam diri kau bisa terselesaikan, dan bahkan kamu mengalami keuntungan yang berlipat gitu loh. Ada-ada saja rezeki-rezeki yang kamu dapatkan, sehingga akan selalu nampak, akan selalu terjadi beberapa hal baik, akan selalu terjadi beberapa hal yang positif yang akan muncul, hal-hal positif yang akan terjadi dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang terjadi, memang kamu dalam keadaan yang memang ekonomi kamu sudah mulai pulih. Ekonomi kamu sudah mulai bangkit. Nah, orang ini melihat juga perkembangan yang ada di dalam ekonomi kamu. Sehingga ketika orang ini melihat perkembangan yang ada di dalam ekonomi kamu, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa situasi yang dia itu merasa iri dengan pencapaian yang ada, iri dengan pencapaian yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan, sehingga posisinya adalah dia betul-betul iri dengan perkembangan yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan, sehingga pada posisi saat ini dia pun juga merasakan adanya situasi yang ternyata dia tuh betul-betul merasa iri dengan pencapaian yang ada di dalam diri kamu, sehingga ya memang itulah yang terjadi. Mereka itu takut dengan perkembangan-perkembangan yang baik, mereka takut dengan perkembangan-perkembangan yang positif yang ada di dalam diri kamu. Sehingga ya memang akan sangat wajar sekali ketika dia merasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi apapun itu tetap harus bisa untuk bersyukur. Karena walaupun kamu saat ini dalam kondisi yang baik, kamu saat ini dalam kondisi yang positif, tapi tetap saja kamu juga harus bisa memiliki kehati-hatian terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena jangan sampai kamu terlalu membiarkan orang ini berpengaruh terlalu dalam di dalam diri kamu. Karena ya memang orang ini juga tidak kehabisan akal, tidak kehabisan cara untuk selalu berusaha untuk menjegal dan juga
menjatuhkan kamu. Jadi ya posisinya kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa lebih mengerti dengan posisi yang terjadi. Dan seandainya memang ada beberapa masalah yang akan mereka timbulkan ke kamu, ya maka kamu harus sabar, bersyukur, punya tujuan, dan juga harus tetap berani bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam diri kamu tanpa mempedulikan apa yang mereka lakukan, karena ya mereka akan terus melakukan hal-hal seperti itu. Dan pencapaian kamu saat ini pun juga saya rasa terus berkembang ya, bahkan sampai dengan beberapa tahun ke depan kamu akan terus bisa merasakan adanya keberhasilan, kamu akan terus bisa merasakan adanya berbagai macam kesuksesan-kesuksesan yang akan terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ini juga akan semakin memperkuat gitu loh, rasa iri yang ada di dalam mereka. Karena memang posisinya adalah secara masa lalu, memang kamu tidak pernah menyangka se-expect ini loh, sekuat ini, sehebat ini dalam mendapatkan sesuatunya. Kenapa? Di masa lalu kamu tuh jauh di bawah mereka. Kamu jauh banget di bawah dia. Sehingga apa? Dia pun juga tidak menyangka ternyata kamu yang dianggap jauh dari dia, ternyata saat ini sudah melampaui apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan. Sehingga ya memang itulah sifat manusia, tidak senang melihat orang lain senang gitu, dan selalu susah ketika melihat kamu kesusahan. Jadi ya inilah sumber-sumber yang bisa dikatakan sebagai situasi yang dimana dia itu iri dengan kamu. Jadi ya kenapa kok dia iri dengan kamu? Ya karena dia pun juga melihat perkembangan yang baik dalam diri kamu dan dia stagnan di situ. Sehingga kau bisa menyalip dan juga berada di atas dia untuk posisi saat ini, baik dalam keuangan, dalam ekonomi, dan juga dalam hal-hal yang lainnya, usaha, pekerjaan, kerja keras, dan sebagainya. Karena apa? Di sini kamu sangat menikmati perkembangan yang ada. Di beberapa tahun yang lalu, kamu memang di bawah dan betul-betul di bawah dalam keadaan yang minus bahkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dari kartu-kartu yang muncul tadi, kamu terus mengalami perkembangan-perkembangan yang baik. Kamu terus mengalami perkembangan-perkembangan yang positif. Sehingga pada posisi yang muncul, pada posisi yang terjadi, kau bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik, kau bisa untuk mendapatkan hal-hal yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ini juga merupakan hal yang baik dan juga merupakan hal yang positif yang kamu dapatkan. Tapi hati-hati, orang yang iri dengan kamu akan melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya tetap saja kamu juga harus berhati-hati. Jadi ya pembacaannya seperti ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kamu untuk terus berada di atas mereka, dan kamu sangat tahu siapa-siapa saja orang yang iri dengan pencapaian kamu saat ini. Dan kurang lebih seperti ini. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya pada posisi saat ini. Dan kita ketemu di video yang berikutnya.